Bagaimana penjelasan hal ini? Kalau saya bilang Islamic State, dia ada basis sejarah di dalam konstitusi kita. ISIS tidak ada basis sejarah dalam konstitusi kita. Jadi kalau kita bilang ada semacam memori terhadap Islamic State, memang ada, bahkan bukan sekedar memori, itu teks di dalam Piagam Jakarta. Jadi Pancasila mengandung di dalamnya jejak historis Islamic State dalam pengertian negara Islam sebagai aspirasi politik. Saya beraspirasi untuk bikin negara Islam serius, karena saya berpikir justice itu adanya di dalam teologi Muslim. Kenapa? Karena bagi saya negara Islam keadilannya lebih mudah dibayangkan daripada negara Pancasila. Lalu orang tuduh saya makar itu. Di dalam persidangan ini apa keahlian saudara? Saya mengajar mata kuliahnya namanya Legal Hermeneutics, Legal Reasoning, dan Legal Philosophy. Kalau bahasa Indonesia itu interpretasi hermeneutika hukum, logika hukum, penalaran hukum, dan filsafat hukum. Filsafat hukum ini betul Pak ya? Ya. Iya. Baik, silakan dari penasihat hukum pertanyaan kepada ahli. Terima kasih. Saudara Heli, pernah mendengar istilah Islamic State? Bagaimana pengertian pemahaman ahli tentang Islamic State? Oke, saya mau terangkan itu karena dia istilah, maka saya mesti terangkan di dalam kedudukan konseptualnya. Kata Islamic State mengandung bahaya kalau dia diinterpretasikan secara hermeneutic of faith. Tapi kalau saya pakai hermeneutic of suspicion, maka saya justru mencurigai istilah itu. Dari mana ada istilah Islamic State? Di dalam sejarah, di dalam persaingan global politics, atau itu istilah yang tiba-tiba muncul tanpa ada genealoginya? Tentu yang enggak. Majelis hakim yang kami muliakan, apakah diperkenankan kalau ahli menerangkan dengan dibuka maskernya supaya lebih jelas? Baik, kita izinkan ya biar ya oke, terima kasih. Ya lanjut. Ya. Oke, saya ulang ya. Ya. Satu istilah itu hasil produksi politik, atau dia hasil genealogi sejarah, atau dia dimunculkan untuk satu situasi. Jadi istilah Islamic State kalau kita terjemahkan negara Islam, apakah asal usul negara Islam? Ya ada, di dalam sejarah memang ada negara Islam. Dalam sejarah civil society, Muslim civil society. Tapi kalau itu kita pakai sekarang, kita bertanya, pernah nggak ada ide negara Islam di Indonesia? Ada, dan bahkan dalam konstitusi dibuat. Dalam Piagam Jakarta ada negara Islam. Tapi kita bisa kacau nanti kalau disebut negara Islam yang ada di dalam Piagam Jakarta itu tidak sama dengan negara Islam yang dibayangkan oleh publik internasional. Karena pengetahuan publik internasional negara Islam itu mengacu pada ISIS itu. Jadi saya mau terangkan itu supaya kalau kita pakai satu istilah kita mesti periksa apakah ini jenis hermeneutic of suspicion atau hermeneutic of faith itu Ya. ringkasnya. Apakah itu identik negara Islamic State dengan ISIS itu apakah identik ataukah apakah yang ini bersifat generik, yang satu bersifat khusus, apa bagaimana penjelasan hal ini? Kalau saya bilang Islamic State, dia ada basis sejarah di dalam konstitusi kita. ISIS tidak ada basis sejarah dalam konstitusi kita. Karena itu produksi abad 21. Jadi kalau kita bilang ada semacam memori terhadap Islamic State, memang ada, bahkan bukan sekedar memori, itu teks di dalam Piagam Jakarta. Jadi Pancasila mengandung di dalamnya jejak historis Islamic State dalam pengertian negara Islam sebagai aspirasi politik, bukan yang dimaksud dipakai sebagai secara sempit sebagai negara teroris. Itu jauh sekali. Recording in progress. Baik.
apakah saudara ahli mengetahui kalau misalnya negara-negara seperti Saudi apa itu kira-kira bentuk pemerintahannya itu apa? Apakah itu bisa dikatakan Islamic State atau bukan? Kalau kita belajar ilmu politik, bentuk pemerintahan itu tidak pernah final, dia in the making. Ya. Misalnya bentuk pemerintahan Rusia, dia mengikuti tahapan revolusi Marxis. Nanti satu waktu dia menjadi negara Marxis, tapi sebelumnya dia jadi negara sosialis. Demikian juga Cina tuh. Jadi semua negara dia berevolusi sebetulnya. Nggak ada negara yang final. Kenapa? Karena aspirasi dari citizennya itu berubah terus. Jadi konsep negara itu tumbuh, tidak bisa kita finalkan. Sekarang Arab Saudi masuk di dalam satu pengantar menuju negara sekuler karena pembebasan macam-macam tuh. Jadi nggak ada sesuatu yang dianggap final kalau kita masih hidup. Sama seperti kalau ditanya ke saya mana biodata final Anda, nggak mungkin ada biodata final saya. Saya baru punya biodata final ketika saya meninggal mati baru final. Selama kita hidup, biodata kita hidup juga berkembang itu. Jadi atas penjelasan ahli tadi berarti kemungkinan bisa berubah ya yang namanya state itu pasti bisa berubah. Sama seperti sekarang kan ada negara Indonesia itu dijamin bahwa presidennya hanya boleh 2 periode. Sekarang ketika ada survei orang ributin itu bisa juga jadi 3 periode, maka sifat bernegaranya berubah juga. Oke, sekarang itu Islamic State. Ada nggak apa itu? Kita kan melihat dalam negara itu ada yang simbolnya menggunakan cross. Itu kan ada beberapa ya, terutama negara-negara Eropa itu menggunakan simbol cross. Dikenal nggak adanya Christian State gitu misalnya begitu. Menurut ahli bagaimana? Apakah itu bisa ada tidak? Karena misalnya kalau Swiss itu simbolnya misalnya cross gitu. Apakah itu juga bisa dikatakan mendasarkan atas religi tertentu, keyakinan tertentu pada negara itu? Oke, cross itu simbol yang berevolusi dari masa lalu itu. Kalau orang bilang sekarang cross itu artinya negara Kristen, nggak ada di Swiss negara Kristen. Swiss itu negara sekuler, tidak menganut, tidak ada satu poin pun di dalam konstitusi Swiss yang mengarahkan negeri itu pada cita-cita membangun negara Kristen. Tapi simbolnya itu simbol yang dipakai karena persepakatan kultural. Jadi banyak simbol negara juga persepakatan kultural. Kita bisa ambil simbol Indonesia, simbol Garuda, Amerika simbolnya burung elang itu, hawk. Ya kita tahu bahwa burung Garuda itu burung fiktif, tapi burung hawk itu asli endemi di dalam benua Amerika ada burung itu. Jadi tergantung kita kasih interpretasi. Tapi yang penting bahwa itu cuma simbol negara itu. Dia tidak menyebutkan itu berakibat. Demikian juga penamaan negara, Republik Rakyat Korea Utara, itu Republik Demokratik Rakyat Korea. Iya namanya demokrasi, tapi pemerintahnya otoriter, kan sama kan. Jadi begitu cara kita memahami istilah makna. Kalau Vatikan gitu, kalau negara Vatikan itu bagaimana penjelasan ahli? Apakah itu tidak religious state itu? Kalau negara Vatikan itu negara yang memang mendesain dirinya secara eksklusif itu sebagai negara itu. Tapi dalam pergaulan internasional dia tidak menyebutkan dia negara Katolik. Karena PBB nggak mengenal negara Katolik, negara Islam, yang negara aja. Ya. Kemudian kalau ada yang berpikiran untuk mengatakan itu negara itu, apakah itu termasuk treason atau tidak? Sorry. Apabila ada yang berpikiran ya bahwa bukan negara Kristen, bukan negara Katolik misalnya, tetapi ada yang berpikiran kita ingin mendeklar bahwa ini adalah negara Katolik misalnya. Boleh aja, kan itu aspirasi. Apakah itu pemikiran seperti itu? Ahli berpendapat itu treason atau bukan? Treason makar, maksudnya makar? Enggak, orang beraspirasi bikin negara Kristen, negara Islam, negara Hindu segala macam. Tapi itu kan tingkat di dalam reason dia tuh, bukan aktivitas tuh. Bahkan Paus bersebelah-sebelahan dengan pemuka-pemuka agama Islam tuh. Jadi itu tidak bisa dicerminkan di dalam penamaan itu. Aspirasi, saya beraspirasi untuk bikin negara Islam serius. Karena saya berpikir justice itu adanya di dalam teologi Muslim. Tapi itu saya bangun pagi, saya lihat bagaimana caranya bikin negara Islam ya.
Kan itu perlu anggaran, perlu segala macam, dukungan internasional. Jadi di dalam pikiran saya beraspirasi itu. Kenapa? Karena bagi saya negara Islam keadilannya lebih mudah dibayangkan daripada negara Pancasila. Lalu orang tuduh saya makar itu. Padahal saya membayangkan justice, efisiensi di dalam menghasilkan distribusi keadilan. Karena saya belajar filsafat Islam, saya belajar hukum Islam segala macam. Jadi timbul ide di saya, bikin perbandingan. Jadi setiap ide muncul karena ada perbandingan tuh. Kenapa orang percaya pada negara Islam? Bukan negara Islamnya, tapi karena keadilan di situ. Ada orang yang bilang enggak, itu harus negara Hindu karena harus diatur di dalam semacam semangat hierarkis, boleh aja. Jadi semua itu enggak ada soal selama itu dipikirkan, dan pikiran baru disebut pikiran kalau dia ada lawan pikiran. Jadi kalau saya sendiri berangan-angan enggak ada yang bantah saya, itu artinya saya mimpi di siang bolong. Jadi satu ide hanya disebut ide kalau ada ide tandingan yang melawannya. Itu namanya dialectics of ideas. Di tandingan tuh yang dimaksud ahli pikiran, misalnya ada orang berpikiran itu ingin mendirikan negara Kristen, negara Katolik, negara Islam atau Islamis. Pemikiran tandingannya itu bagaimana? Kalau saya di KTP saya Kristen itu. Lalu orang bertanya, kenapa Anda berpikir negara Islam itu? Loh, demokrasi memungkinkan cross-cutting loyalties gitu. Misalnya nih, saya dari satu suku A, mestinya saya memilih pemimpin A itu. Tapi kenapa Anda milih pemimpin suku B? Karena pemimpin saya korup, maka saya cross-cut ke sana tuh, pemimpinnya tuh. Orang mungkin berpikir kenapa begitu? Ya demokrasi memang begitu, harus ada overlapping konsensus. Itu baru kita bicara tentang demokrasi itu. Sama juga dengan ide teroris, sama juga kan, terorisme datang dari inspirasi Islam. Waktu kejadian di New Zealand, banyak orang ingin jadi teroris karena ambil contoh seorang Kristen radikal di New Zealand. Jadi anything goes, apa aja bisa aja, kecuali dia kita hadapkan dengan pikiran alternatif. Itu pentingnya diskusi itu. Ya, baik.